Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mouse Family. Di era digital yang serba cepat ini, membedakan mana konten yang asli dan mana yang palsu rasanya semakin sulit. Ya, teknologi deepfake dan manipulasi gambar berbasis AI kini sudah menjadi senjata baru yang sangat efektif untuk menyebarkan disinformasi. Pertanyaannya, dengan semua ini, masih bisakah kita percaya dengan apa yang kita lihat, dengar, dan baca di internet? Jawabannya, ternyata masih bisa. Dan salah satu harapan terbesarnya datang dari sebuah standar global bernama C2PA, singkatan dari Coalition for Content Provenance and Authenticity. Anggap saja C2PA ini seperti label nutrisi digital yang menempel pada sebuah file, baik itu foto, video, ataupun audio. Label ini menyimpan informasi krusial. Siapa yang membuat kontennya? Kapan dan di mana konten itu dibuat? Serta riwayat lengkap apakah konten tersebut pernah diedit atau tidak. Ini adalah upaya besar untuk mengembalikan kepercayaan pada konten digital. Lalu, bagaimana cara kerjanya? C2PA bekerja melalui beberapa tahapan yang cerdas. Saat sebuah konten, misalnya foto, diambil dengan perangkat yang mendukung C2PA, sistem akan secara otomatis membuat sebuah manifest. Manifest ini seperti akta kelahiran digital untuk konten tersebut. Kemudian, manifest ini ditandatangani secara kriptografis, seperti disegel dengan segel digital yang unik dan sulit dipalsukan. Metadata atau informasi ini kemudian disematkan langsung ke dalam file kontennya. Setiap kali ada pengeditan, entah itu penambahan filter, pemotongan gambar, atau perubahan warna, semua jejaknya akan tercatat dalam sebuah rantai yang tidak bisa diubah-ubah, yang disebut rantai provenance. Hasilnya, siapapun, termasuk kita, bisa dengan mudah memeriksa dan memverifikasi seluruh jejak riwayat konten tersebut menggunakan alat C2PA yang tersedia. Sekarang, mungkin kalian bertanya, siapa sih yang ada di balik proyek ambisius ini? Nah, yang membuat C2PA ini kuat adalah karena ia bukan milik satu perusahaan saja. Ini adalah hasil kolaborasi dari koalisi raksasa teknologi dan media global. Di dalamnya ada nama-nama besar seperti Adobe, Microsoft, Intel, BBC, Google, bahkan produsen kamera ternama seperti Nikon dan Canon. Baru-baru ini, OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT dan DALL, juga ikut bergabung. Ini menunjukkan betapa seriusnya para pemain besar ini dalam menangani masalah disinformasi. Ketika begitu banyak perusahaan berpengaruh bersatu, standar ini memiliki peluang besar untuk diadopsi secara luas di seluruh dunia. Implementasi nyata dari C2PA pun sudah mulai kita lihat. Misalnya, produsen kamera legendaris Leica dan Nikon sudah menguji coba kamera prototipe yang dilengkapi dengan teknologi C2PA. Jadi, setiap foto yang diambil dari kamera tersebut otomatis akan memiliki sertifikat keaslian digital. Di dunia perangkat lunak, Adobe Photoshop versi terbaru kini secara otomatis mencatat setiap langkah pengeditan yang kamu lakukan sebagai metadata C2PA. Bahkan, gambar-gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan seperti DALL E3 dari OpenAI sekarang juga sudah dilengkapi dengan tanda air digital C2PA untuk memberikan transparansi bahwa gambar tersebut adalah buatan AI, bukan foto asli. Ini adalah langkah-langkah nyata yang menunjukkan bahwa C2PA bukan lagi sekadar konsep, tetapi sudah menjadi kenyataan. Tapi, tentu saja tidak ada teknologi yang sempurna. C2PA juga punya tantangan dan kelemahannya sendiri. Pertama, tantangan adopsi. Agar efektif, C2PA harus diadopsi oleh semua platform, mulai dari media sosial, situs berita, hingga aplikasi perpesanan. Selama belum semua mengadopsinya, efektivitasnya akan terbatas. Kedua, ada risiko konten yang sah tapi tidak memiliki label C2PA malah dianggap palsu oleh publik. Ini bisa merugikan jurnalis independen atau kreator kecil yang belum memiliki akses ke teknologi ini. Ketiga, dan ini penting, C2PA hanya melacak asal-usul dan riwayat edit sebuah konten, bukan memverifikasi kebenaran dari konten itu sendiri. Sebuah foto asli dari sebuah peristiwa bisa saja diberi narasi yang menyesatkan. Keempat, sistem ini masih bisa diakali dengan cara sederhana, seperti mengambil tangkapan layar atau screenshot. Konten hasil screenshot tidak akan membawa metadata C2PA aslinya. Terakhir, ada kekhawatiran mengenai privasi.
Metadata yang detail bisa saja secara tidak sengaja membocorkan informasi sensitif tentang pembuat konten, seperti lokasi mereka. Jadi, apa kesimpulannya? C2PA adalah sebuah alat transparansi yang sangat penting dan merupakan langkah maju yang signifikan dalam perang melawan disinformasi. Ia memberikan kita kemampuan untuk memeriksa asal-usul sebuah konten yang sebelumnya hampir mustahil dilakukan. Namun, kita harus realistis. C2PA bukanlah solusi tunggal atau peluru perak yang akan menyelesaikan semua masalah. Perjuangan melawan hoaks dan disinformasi membutuhkan pendekatan berlapis. Kita tetap sangat memerlukan literasi digital yang kuat agar bisa berpikir kritis, regulasi yang bijak dari pemerintah, serta kesadaran publik yang terus-menerus dibangun. Karena pada akhirnya, teknologi secanggih apapun hanya akan sekuat orang-orang yang menggunakannya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang C2PA. Menurut kamu, apakah C2PA ini cukup kuat untuk membendung tsunami disinformasi digital yang kita hadapi sekarang? Apa kekhawatiran terbesarmu tentang teknologi ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa informasinya bermanfaat, share ke teman-temanmu, dan tentu saja, subscribe channel Imals Family agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.